Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, seorang nenek di Jember, Jawa Timur, hidup sebatang kara dan dalam kemiskinan. Ia kerap memakan rumput tatkala lapar mendera perutnya. Ia berharap ada bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya. Beginilah kehidupan Nenek Rokayah, janda tua miskin di Dusun Kerajaan Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Nenek berusia 75 tahun ini hidup seorang diri tanpa anak dan suami yang telah lama meninggal dunia. Setiap hari ia hanya memilah kayu dan bambu untuk kayu bakar memasak makanan. Rokayah tinggal di rumah gubuk sempit dan pengap tanpa dilengkapi perabotan yang layak pakai. Rumah ini dibangun di atas tanah milik perusahaan perkebunan dan baru diperbaiki oleh warga yang peduli. Masa tua Nenek Rokayah hidup dalam keprihatinan. Untuk makan saja, nenek malang ini harus mengandalkan belas kasihan tetangga. Bahkan, sang nenek sering makan rumput saat rasa lapar mendera. Ia mendapatkan rumput di sekitar rumahnya. Rumput dihaluskan, lalu dimakan. Di sini tinggal sama siapa? Cibian. Suami kemana, Bu? Mati. Anak? Pandi. Tidak punya anak. Terus makan setiap hari gimana caranya, Pak? Disimpan. Kalau hari pisan makan kalau ada. Kalau nggak ada? Berhenti. Terus kalau lapar bagaimana, Pak? Tidur. Minum air. Itu yang makan rumput? Saya. Betul makan rumput, Pak? Ya. Kenapa kok makan rumput? Lapar. Itu rasanya gimana, Pak? Nggak sakit? Nggak biasa. Banyak warga merasa prihatin dan iba dengan kehidupan Nenek Rokayah. Mereka memberikan perhatian dengan bantuan beras dan lauk pauk seadanya, serta memperbaiki rumahnya. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban hidup Nenek Rokayah. Kondisi nenek ini Mas, hidupnya nggak layak seperti manusia umum, jadi parah. Tiap hari nggak ada yang dimakan, terus hari-hari makan rumput, tetangga nggak ada yang peduli. Sehingga kita dengar dari kawan soal nenek ini, kita ini merasa gimana gitu, ingin bantu. Terus ini kondisinya waktu itu berarti rumahnya parah memang. Parah, cuma kondisi sekarang ini lumayan karena sudah sedikit dibetulin lah semuanya teman-teman dengan warga-warga yang peduli, sudah dibetulin. Kehidupan Nenek Rokayah mungkin hanya sebagian kecil potret kemiskinan dan sebuah ironi kehidupan di negeri kaya raya ini. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Saudara Ahmad Najib Tarjudin, bocah tanpa dua kaki dan bercita-cita menjadi polisi, mengundang empati para anggota kepolisian Resort Jember. Mereka menggalang bantuan untuk diberikan kepada bocah berkebutuhan khusus tersebut. Aksi ini sebagai bentuk apresiasi terhadap semangatnya dalam belajar. Seperti biasanya, Ahmad Najib Tarjudin digendong kakak dan ibunya sepulang sekolah. Meski terlahir tanpa kedua kaki, bocah kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Kamal 3 Arjasa Jember ini sangat energik dan percaya diri. Ia langsung pergi bermain keluar rumah saat melihat air hujan layaknya anak-anak normal lainnya. Aktivitas bermain Ahmad terhenti saat rombongan anggota kepolisian Resort Jember datang untuk menemui bocah berkebutuhan khusus ini. Anggota kepolisian Resort Jember sengaja menggalang bantuan berupa uang, alat tulis, dan sembako untuk diberikan kepada Ahmad dan ibunya. Aksi ini sebagai wujud kepedulian dan apresiasi terhadap semangat belajar dan rasa percaya diri bocah berkebutuhan khusus tersebut. Ada warga Jember yang kami rasakan perlu perhatian tambahan dari kami bantu untuk meringankan apa yang jadi beban. Semoga bisa bermanfaat buat Ahmad dan keluarga. Kemarin melihat Ahmad sendiri seperti apa? Sosok anak seperti apa? Kalau saya lihat Ahmad ini anak yang pemberani, anak yang percaya diri. Walaupun ada keterbatasan, tapi beliau tidak merasa keterbatasan itu sebagai penghalang dia untuk maju.
terlihat dari di kelas dia selalu tampil tiap hari di meja guru untuk menjadi pemimpin kelas, untuk jadi ketua kelas tiap hari, dan nggak pernah mau dibantu oleh kawan-kawannya, dan memang hobinya adalah berolahraga, main bola. Meski mengalami keterbatasan fisik, Ahmad bercita-cita ingin menjadi polisi. Tak heran jika Ahmad seringkali meminta difoto dengan menggunakan seragam polisi. Apa sekolahnya? Kelas 1. Kelas 1. Tadi di sekolah belajar apa tadi? Apa diajar? Biasa. Hah? Tulis. Belajar maca. Baca. Ahmad cita-citanya jadi apa? Ini Mat? Polisi. Polisi. Oh itu. Kenapa kok kepingin jadi polisi? Gagah ya? Ahmad merupakan anak ketiga dari pasangan Hairul dan Sunipa. Namun sejak bayi, ia tinggal bersama ibunya di rumah sempit terbuat dari bambu karena kedua orang tuanya bercerai. Ia tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan. Ibunya hanyalah seorang pencari rumput pakan ternak. Meski tubuh yang tak sempurna tak membuat Ahmad berkecil hati. Ia tumbuh menjadi anak periang dan bersemangat untuk sekolah. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, hidup miskin tak membuat seorang buruh pabrik di Pasuruan putus asa. Ia membuat usaha aneka miniatur bernilai seni tinggi yang bahan bakunya dari limbah komputer. Produk kerajinan tangannya kini berkembang pesat dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Anto Istarto setiap hari mengais rezeki dengan membuat aneka miniatur cantik dan bernilai seni tinggi di rumahnya di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Pasuruan. Ia dengan telaten membuat dan merangkai miniatur seperti motor setiap sepulang kerja dari pabrik dengan bantuan 2 orang temannya. Dalam sehari, ia mampu membuat 25 aneka miniatur cantik pesanan pembeli. Bahan baku yang digunakan adalah limbah komputer yang menumpuk tak terpakai di gudang pabrik tempat ia bekerja. Berawal dari coba-coba, hasil kerajinan tangannya kini diburu pembeli dari Jawa Tengah hingga Jakarta. 1 unit miniatur dijual seharga Rp5.000 hingga Rp100.000. Dalam sebulan, ia mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Saya kan pekerja pabrik, karyawan. Di samping di pabrik banyak limbah-limbah komputer yang banyak terbuang. Saya memanfaatkan limbah komputer, saya jadikan suatu kerajinan yang bisa terjual. Selain miniatur motor, miniatur lain yang biasa dipesan pembeli adalah miniatur rumah, cagar budaya, serta gantungan kunci. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Petani di Probolinggo, Jawa Timur mensiasati cuaca ekstrim dengan beralih cocok tanam kedelai Jepang atau edamame secara organik. Selain tahan terhadap cuaca buruk, harga jual edamame cukup tinggi dan dapat memberi keuntungan bagi petani. Sejumlah petani di Kabupaten Probolinggo mempunyai cara tersendiri agar tetap meraup rupiah di tengah anomali cuaca. Mereka memilih kedelai Jepang atau edamame sebagai komoditi tanam. Edamame hanya dapat tumbuh di dataran tinggi dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Untuk menjaga kelembapan suhu dapat menggunakan pupuk organik saat masa tanam hingga berusia 2 bulan. Selain itu, juga harus dilakukan penyemprotan pestisida nabati agar tanaman asli Jepang terhindar dari hama. Khusus di kawasan tropis, edamame perlu penanganan ekstra, yakni menggunakan bioorganik dan parit-parit kecil. 1 hektar dapat menghasilkan 8 ton edamame, dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Petani mendapatkan penghasilan Rp48 juta sekali petik. Hasil ini jauh lebih baik dibandingkan menanam padi maupun bawang di tengah curah hujan tinggi. Dengan ini baru pertama atau gimana, Pak? Baru pertama kedelainya. Hasilnya gimana? Hasilnya pakai pupuk organik itu hasil bagus sekali. Bagus. Dijual kemana aja nih, Pak? Ya
Surabaya. Sebelumnya tanam apa? Sebelumnya tanam padi dengan bawang. Bawang gimana sekarang? Bawang sekarang kebanyakan rusak. Yang jelas dia di daerah tropis cukup bagus ya. Nah dengan kondisi seperti itu Pak, kami kondisikan kelembabannya kita jaga Pak. Nah salah satu caranya adalah kita membuat bedengan ini. Bedengan ini di mana ada paritan-paritan. Dalam paritan itu awalnya kita tanam itu ada airnya Pak. Ada airnya, nah sehingga airnya menguap itu sehingga kelembabannya bisa naik. Budidaya edamame kini menjadi solusi bagi petani saat terjadi cuaca ekstrim. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Cara unik berdagang buah berburu durian berkualitas super. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.